yang terhormat para duta besar, perwakilan negara-negara sahabat, dan kepala organisasi internasional. Ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia. Waduh, dunia perforuman internasional kena ulti bahasa Indonesia. Loh, kok bisa? Forum internasional kena ulti bahasa Indonesia? Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk kita teruskan. Ait, kita disclaimer dulu. Deskripsi ini murni hiburan dan bumbu komedi. Semua pihak yang disebut, termasuk Malay Dash, diharapkan tidak baper dan mari kita rayakan kebahagiaan linguistik serumpun dengan santuy. Dengar-dengar ada angin segar, lebih tepatnya badai dahsyat di kancah perpolitikan global, khususnya di forum-forum internasional. Ternyata bahasa Indonesia kini naik pangkat, enggak cuma jadi bahasa pengantar di warung kopi atau forum-forum online curhat, tapi diprioritaskan di meja-meja bundar nan mahal. Bayangkan saja, dulu kita harus mengernyitkan dahi berusaha mencerna bahasa Inggris yang medok atau Perancis yang belibet. Sekarang, semua delegasi harus siap-siap bawa kamus-kamus besar bahasa Indonesia alias KBBI edisi tebal buat bekal. Kalau ada yang bingung sama istilah ngadi-ngadi, kicep, atau satset, ya ketinggalan kereta deh. Skandal pidato Nusantara Power di tanah Ottoman. Puncaknya nih, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, lagi kunjungan kenegaraan ke Turki. Negara yang terkenal dengan rempah-rempah, kebab, dan sejarah Ottoman yang keren. Biasanya kalau di luar negeri kan pidatonya pakai bahasa Inggris, biar kelihatan global. Bapak Presiden kita ini beda. Dengan gagah berani, beliau naik ke podium dan berpidato kenegaraan full bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan gotong royong antar negara. Katanya mungkin sambil sesekali menyisipkan kata gemoy atau oke gas. Ini pure imajinasi kocak saya, jangan anggap serius. Para penerjemah di sana pasti langsung panik, kupingnya berasap karena harus lari maraton menerjemahkan istilah-istilah Indonesia yang kaya rasa dan makna. Bayangin, dubes-dubes negara lain lagi serius dengerin, tiba-tiba di telinga mereka terdengar, Indonesia akan terus berupaya menjadi negara yang makmur sentosa. Auto manggut-manggut penuh hikmat, tapi dalam hati mungkin mikir, Sentosa itu nama brand kasur atau apa ya? Reaksi makcik dan pakcik di tanah sebelah kena mental berjamaah. Nah, bagian yang paling seru adalah ini. Orang-orang dari negara tetangga, terutama yang sering kita sebut Malay Dash, gabungan kocak dari Malaysia dan Bangladesh, just for fun, pasti lagi ngamuk-ngamuk berjamaah. Apa kata lu? Kenapa bahasa Indonesia? Bukannya kami duluan? Teriak mereka, mungkin sambil menggenggam erat majalah resep rendang. Mereka pasti lagi sibuk di forum online mereka, mengetik dengan caps lock jebol. Ini sudah melampaui batas. Kami dulu yang punya akar bahasa Melayu. Padahal bahasa Indonesia sudah resmi jadi bahasa UNESCO. Ups. Wah, ini perebutan takhta di ranah linguistik. Kita harus buat petisi agar presiden kita pidato di PBB pakai logat Sarawak. Kenapa Prabowo tak gunakan bahasa Melayu saja? Kan tebi serumpun. Ini namanya tidak sopan. Mungkin mereka lupa kalau Indonesia sudah lama merdeka dan punya jati diri bahasa sendiri. Hehehe. Bayangan saya, mereka semua duduk melingkar di kedai kopi dengan smartphone di tangan, urat leher tegang, dan mengeluarkan sumpah serapah dalam bahasa yang masih serumpun tapi beda feeling. Mereka mencoba mencari celah, tapi yang mereka temukan cuma satu. Bahasa Indonesia kini resmi trending topik di dunia. Intinya, kenaikan kasta bahasa Indonesia di panggung global ini adalah tamparan manja buat yang suka klaim dan bikin kita bangga sampai ubun-ubun. Biarkan saja mereka ngamuk-ngamuk, kita mah santuy sambil bilang, oke gas, lanjutkan. Siapa kita? Indonesia! Melayu Das Tantum Jilid 2, The Linguistic Strike Back. Waduh, kalau tadi kita bahas Presiden Prabowo ngegas di Turki pakai bahasa Indonesia, ini adalah kelanjutan dari drama linguistik yang bikin ngakak sedunia.
Keberanian itu ternyata bukan tanpa efek samping. Setelah bahasa Indonesia resmi diprioritaskan di forum internasional, terutama setelah resmi jadi bahasa UNESCO, sejarah guys, alarm kebakaran jenggot berbunyi kencang di negeri seberang. Reaksi Makcik dan Pakcik yang tak tertahankan versi kena mental. Dunia maya Melayu Das, tetap kita pakai istilah kesayangan ini, langsung rame. Mereka pasti lagi ngamuk sambil nge-scroll berita di HP dengan wajah yang makin lama makin mirip emoji marah kali nangis. Klaim tak berfaedah edisi lanjutan. Ini namanya curang. Bahasa Melayu itu akarnya. Bahasa Indonesia hanyalah bahasa daerah kami yang dibesar-besarkan. Padahal bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa negara dan UNESCO bilang Indonesia, bukan Melayu. Canda. Ada pula yang berkomentar, kami tidak setuju, kami akan protes keras ke PBB. Seharusnya kami yang jadi nomor 1. Kami kan yang punya ejaan-ejaan Melayu lama yang lebih otentik. Siapa peduli ejaan lama kalau yang baru lebih satset? Momen self-correction yang penuh drama. Beberapa profesor di sana yang lebih realistis dan bijak tapi tetap awkward mungkin berbisik. Sebenarnya mereka Indonesia yang memang usaha keras. Kita sibuk berdebat di kedai kopi, mereka sudah mendunia. Mereka pasti mencoba mencari buku pelajaran bahasa Melayu mereka dan sedih melihat betapa banyak istilah modern dan ilmiah yang akhirnya mereka comot dari bahasa Indonesia karena kehabisan stok kata. Netizen war yang bikin pusing. Timeline media sosial di sana penuh dengan petisi online dadakan yang menuntut UNESCO mencabut pengakuan atau minimal menggantinya jadi bahasa Melayu rasa Nusantara biar nggak terlalu sakit hati. Skenario kocak pasca pidato Prabowo di Turki. Bayangkan di Turki, para diplomat sedang ngopi santai setelah pidato. Diplomat Turki kepada diplomat Eropa. Pidato Presiden Indonesia tadi powerful sekali, terutama pas beliau bilang kita harus cincai-cincai dalam bernegosiasi. Itu artinya apa? Penerjemah Indonesia sambil keringat dingin. Itu artinya fleksibel Tuan, sangat fleksibel. Mohon maaf, Bapak Presiden memang sering menyelipkan istilah gaul. Diplomat Malaysia mendengarkan dengan wajah asem. Dalam hati, cincai-cincai dari mana? Itu bukan bahasa Melayu kami, pasti bahasa Indonesia yang ngadi-ngadi. Penutup penuh kebanggaan dan tawa. Pada akhirnya, penetapan ini adalah pengingat bahwa bahasa adalah tentang siapa yang membesarkan dan menggunakannya dengan gagah berani di panggung dunia. Indonesia sudah move on dari debat serumpun dan memilih jalur diplomasi yang sabi abis. Buat saudara kita dari Melayu Das, tenang aja, kita tetap sedulur. Tapi sekarang kalau mau nimbrung di forum internasional, siap-siap aja dengerin kalau ada yang bilang, baik, mari kita putuskan hasil sidang ini dengan semangat musyawarah mufakat. Saatnya dunia belajar bahasa Indonesia, gaspol. Siapa kita? Anak-anak bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Numan Kurtulmus, Ketua Majelis Nasional Agung Turki. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota Majelis Nasional Agung Turki. Yang terhormat para menteri dan kepala lembaga negara dari Republik Turki dan Republik Indonesia, yang terhormat para duta besar, perwakilan negara-negara sahabat, dan kepala organisasi internasional, tamu-tamu yang terhormat, hadirin sekalian, dan terutama saudara-saudara terkasih rakyat Turki yang saya cintai. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk hari ini berdiri di hadapan Anda semua
di ruangan yang bersejarah ini, jantung demokrasi Turkiye, untuk menyampaikan salam hangat dari 280 juta rakyat Indonesia, saudara-saudaramu, negara muslim terbesar di dunia. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia. Jadi, saya mengakui bahwa saya agak grogi. Kunjungan ini bukan sekedar kunjungan kenegaraan. Bagi saya, ini adalah sebuah momen pribadi. Saya datang ke Turki tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi sebagai seorang sahabat, seorang saudara, sebagai seseorang yang hatinya tersentuh oleh tanah ini, oleh sejarahnya, oleh perjuangannya, oleh rakyatnya. Turki memiliki tempat yang khusus, yang istimewa di hati rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, Turki adalah peradaban Muslim yang terbesar. Bagi umat Islam di Indonesia, bagi kami, Turki adalah penerus dari peradaban Osmani, peradaban Ottoman. Kita ingat dalam sejarah kita, pada saat sultan-sultan kita diserang oleh imperialis dari barat, Kekaisaran Ottoman mengirim bantuan, mengirim senjata, mengirim tentara, mengirim penasihat. Sampai hari ini, tiap kali saya mengunjungi daerah-daerah sebagai politisi, saya berkampanye, saya ke Sumatera, saya ke Aceh, saya ke Deli Serdang, mereka ingat, mereka cerita bahwa dulu kakek-kakek mereka dilatih, dibantu oleh perwira-perwira, prajurit-prajurit dari Kekaisaran Ottoman. Sampai hari ini masih diceritakan oleh rakyat Indonesia. Jadi itulah hubungan kami. Itulah kenapa saya datang ke sini.